Saudara, kali ini kita akan jalan-jalan ke lokasi wisata lokal air soda di Parbubu Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Kita bertolak dari jembatan Situmandi Hutagalung lewat Saini Huta Aiksian Simun terus ke Parbubu. Iya saudara, kita baru saja melintasi jembatan Situmandi Hutagalung dan saat ini kita akan belok ke kiri masuk ke wilayah Saini Huta. Ya saudara, saat ini kita sudah berada di wilayah Saini Huta, salah satu desa terkenal di Kecamatan Tarutung, karena di desa inilah terletak Huta Dame, perkampungan Kristen pertama yang didirikan misionaris Nommensen di awal kedatangannya di Silindung. Seluruh wilayah perkampungan Saini Huta ini adalah area domisili klan marga Lumban Tobing, dan salah satu tokoh terhormat di Saini Huta adalah Raja Ahmad dari Sabungan Lumban Tobing. Raja inilah yang merekomendasikan Om Pui Nommensen untuk berdiam di desanya Saini Huta. Kita masih berada di wilayah desa Saini Huta, menjelang Huta Dame dan Onan Sitahuru Saini Huta. Saudara, Huta Dame dan Onan Sitahuru di wilayah desa Saini Huta adalah dua lokasi paling bersejarah bagi Om Pui Nommensen. Desa atau Huta Dame yang didirikan Om Pui Nommensen tahun 1864 adalah area penampungan orang Batak Silindung yang sudah mengikuti Yesus. Sedangkan Onan Sitahuru adalah satu area pasar tempat jual beli kebutuhan masyarakat dan selalu ramai pada waktu tertentu. Di area Onan Sitahuru inilah Om Pui Nommensen pernah dihujat sekelompok warga Saini Huta yang tidak menyukai Nommensen berada di daerah itu. Peristiwa ini sangat menggemparkan wilayah Lurah Silindung kala itu, karena Om Pui Nommensen rencananya akan dibunuh dan akan dipersembahkan ke sesembahan masyarakat Silindung di Siatas Barita. Tapi puji Tuhan, rencana tersebut akhirnya gagal karena adanya perlawanan dari pihak yang sudah cukup mengenal Nommensen, ditambah lagi dengan kedatangan gempa bumi dan hujan yang sangat deras, sehingga masyarakat yang berkerumun di Onan Sitahuru membubarkan diri mencari tempat perteduhan masing-masing. Konon peristiwa Onan Sitahuru tersebut ternyata memicu semangat warga Silindung untuk lebih jauh mengenal ajaran yang dibawa Om Pui Nommensen, karena mereka sangat takjub ketika Nommensen disakiti tiba-tiba datang gempa dan hujan lebat membubarkan kerumunan masyarakat. Ya saudara, inilah daerah Huta Dame dan Onan Sitahuru di Saini Huta. Kedua area ini bersebelahan, Huta Dame di sebelah kiri dan Onan Sitahuru di sebelah kanan. Tapi kita hanya melintas karena kedua lokasi tersebut sudah kita posting sebelumnya. Dan bagi Anda yang ingin melihat secara khusus Huta Dame dan Onan Sitahuru, silakan berkunjung ke akun Obor Tanobata. Tujuan utama kita kali ini adalah air soda atau lebih dikenal di daerah Silindung ini dengan sebutan air rara. Ya saudara, kita lanjutkan terus ke arah kolam mandi air soda atau air rara di Parbubu. Dan saat ini kita sudah berada di desa Aiksian Simun. Pada umumnya, masyarakat dari kota Tarutung yang mau mandi di air soda harus melewati desa Aiksian Simun ini. Di awal pekabaran Injil di Silindung, nama desa Aiksian Simun ini cukup dikenal karena lokasinya berada di antara desa Saini Huta dengan Piharaja. Selain itu, warga desa Aiksian Simun juga pada umumnya bermarga Lumban Tobing dan masih terkait erat dengan warga Saini Huta dan Piharaja. Iya saudara, saat ini kita sudah memasuki wilayah desa Parbubu, desa di mana terletak air soda atau air rara. Di desa ini juga mayoritas bermarga Lumban Tobing, karena itu area lokasi air soda diklaim milik keluarga marga Lumban Tobing. Saudara, sekitar tahun 1970 hingga 1980-an, lokasi air soda masih sulit dijangkau dengan kendaraan umum. Bahkan sekitar tahun 1970-an, masyarakat yang ingin mandi di kolam air soda
pada umumnya harus menempuh dengan jalan kaki atau naik sepeda. Saudara, sumber mata air soda seperti air soda di Perbubu Tarutung dikabarkan hanya ada 2 di dunia. Yang satunya ada di Venezuela, tapi itu pun kabarnya sudah tutup karena sumber mata airnya sudah berhenti. Itu artinya sumber mata air soda saat ini sudah tinggal satu, yaitu air soda Perbubu yang akan kita tuju saat ini. Sumber mata air soda disebut sumber mata air langka dan merupakan salah satu keajaiban dunia. Tapi sampai saat ini pengakuan resmi tentang hal itu tidak pernah dimiliki sumber mata air soda Perbubu. Barangkali pemerintah daerah yang menaungi sumber mata air soda ini merasa hal itu tidak perlu. Padahal jika ada pengakuan resmi dari lembaga terkait pemeliharaan benda atau area keajaiban dunia, air soda Perbubu akan lebih terkenal di dunia. Ya saudara, kita sudah memasuki lokasi sumber mata air soda Perbubu. Ini dia lokasinya, terlihat sedang ramai pengunjung. Ya, lokasi air soda ini memang sejak dulu selalu ramai pengunjung, baik pagi hari, siang, dan sore harinya. Ya, beginilah bentuk parkirannya, langsung di pinggir jalan, belum ada parkiran khusus yang lebih terkoordinir sehingga dapat menjadi pemasukan daerah dari sektor pemarkiran. Melihat situasi ini, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemerintah daerah atau Pemda setempat tidak melirik lokasi air soda ini sebagai sumber pendapatan daerah. Oke saudara, mari kita lihat lebih jauh bagaimana situasi lokasi pemandian air soda ini. Ya, terlihat adalah gorengan khas masyarakat setempat. Ada minuman ringan tersedia di sini. Ya, juga ini saudara yang paling menarik, ada telur bebek rebus. Semua itu adalah hidangan khas pengelola air soda ini sejak dulu, masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Oke saudara, mari kita lihat tampilan sumber mata air soda ini lebih dekat. Saudara, sekitar tahun 1970 hingga 1990-an, pinggiran sumber mata air soda ini masih dikelilingi batu-batu besar. Tapi kalau kita lihat saat ini, pinggiran sumber mata air soda ini sudah lebih tertata dengan rapi dan sekelilingnya juga sudah diberi lampu-lampu hias. Saudara, lokasi sumber mata air soda ini dikelola langsung oleh pemilik tanah tempat di mana salah satu keajaiban dunia ini berada. Maka tidak heran kalau menu makanan ringan di sini juga tidak banyak berubah. Oh iya saudara, sekedar informasi, rasa air soda ini persis seperti namanya, cuma agak asam dan kalau sering berkumur airnya, gigi bisa jadi hitam. Tapi tidak membahayakan, kalau langsung sikat gigi, hitamnya akan segera hilang. Dan satu hal lainnya yang paling menarik, kalau sudah nyebur ke air soda ini, badan langsung terasa hangat. Oh ya, jika mata Anda terasa perih saat kena air soda ini, jangan khawatir, itu hanya terasa sejenak. Setelah terbiasa, tidak akan terasa perih lagi. Bahkan kata orang, kalau mata sering kena air soda ini, penglihatan akan terasa lebih terang. Kalau berbagai jenis penyakit kulit seperti gatal-gatal, kurap, kudis, atau luka ringan gampang sembuh dengan air soda ini. Bahkan kata orang, asam urat pun dapat disembuhkan. Begitulah sekilas tentang keajaiban air soda ini. Jika ingin dibuktikan, silahkan menikmati hangatnya berendam di air soda ini. Oke saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat mengisi waktu Anda. Akhir kata, kami mengucapkan salam sejahtera selalu bagi Anda. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.